Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Adi Ciara. Di video kali ini aku udah kedatangan satu narasumber. Enggak. Jadi beliau mempunyai tadi sedikit cerita ke aku kalau beliau tuh memiliki pengalaman cerita horor kisah nyata ya. Pada saat beliau ini mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Kita panggil aja namanya Bang Sam. Om Sam ya. Bang Sam ini manggilnya Bang apa Om nih? Bang. Bang, oke, pernah. Bang Sam, dari Pamulang Bang Sam ya? Iya, Oke, Pamulang. Tangerang gitu ya. Tangerang Selatan. Jadi gimana nih Bang Sam? Cerita awalnya itu seperti apa? Jadi waktu itu 2010 gua udah ada niatan lah sama rombongan naik ke gunung, salah satu gunung di Jawa Tengah, tempatnya di Gunung Sindoro. Itu berlima, itu udah PP, udah jalan, udah setengah perjalanan di salah satu kecamatan Paninggaran itu. Waktu itu kita nggak sengaja ketemu salah satu teman kita yang di daerah Tangerang juga, tapi asal dari Pekalongan juga. Benar Bang Sam. Jadi Bang Sam ini kan mendaki nggak satu orang ya? Enggak. Tadi ada teman. Jadi total tim Bang Sam, kelompok Bang Sam ini ada berapa? Total ada 6 orang. Ada 6 orang. 6 orang. Itu asli dari Jakarta semua atau mungkin dari beberapa daerah? Kebanyakan sih mayoritas dari Tangerang Selatan ya, dari Pamulang. Oke. Cuma satu orang itu yang ketemu di daerah Pekalongan itu, yang kecamatan Paninggaran. Oh, jadi ada satu yang dari Jawa Tengah gitu ya? Iya. Oke. Itu aja nggak sengaja. Kita lagi udah tengah perjalanan di Paninggaran, iya, di daerah Paninggaran itu ketemu sama beliau. Nah, dia emang nggak ada persiapan, dia langsung endingnya langsung ikut naik aja. Oh, langsung ikut gitu Iya. ya? Oke. Terus gimana tuh Bang Sam? Jadi yaudahlah, daripada kita ambil pusing, kita langsung gas itu berenam. Jadi dia nggak ada prepare, nggak ada apa, cuma ngandelin ya udah sekedar ikut aja gitu kan, bakal asik-asikan. Kita naik, kita nyampe base camp itu sekitaran jam 4 sampai jam 5 sore itu, nyampe di daerah Wonosobo. Oke. Nah, setelah itu kita bayar administrasi, kayak cek logistik, bakal alat, bakal segala jenis macam lah. Bakal itu juga bakal daftar simaksi. Nah, kita nginep di base camp, di salah satu base camp Sindoro. Kita pagi mulai trek berenam itu. Dan sebelum kita trek itu kita udah ngomong dari rombongan kita yang berlima itu. Sebelum kita trek, lebih alangkah baiknya kita kayak buang air besar lah apa gitu kan. Sebaiknya kita di pos gitu kan. Oke. Di base camp. Jadi ntar pas kita naik, kita trek, kita nggak ada halangan. Gitu ya. Nah, kata teman-teman itu katanya oke lah, kita udah fix, udah bisa lah kita. Nah, kita naik itu dari base camp itu sekitar jam 8 pagi. Kita nggak ada halangan, selama perjalanan itu nggak ada halangan. Masih normal lah perjalanan. Masih normal. Nah, di suatu pos 3 lah. Iya, di pos 3 teman itu yang dari Pekalongan itu, dari Paninggaran itu ada halangan lah. Katanya dia pengen buang air besar. Oh iya ya, oke. Nah, kita nggak mau ambil kayak resiko lah, terkasnya kita nggak mau ambil pusing juga gitu kan. Nah, kita ambil air, kita ambil alat bakal ngegali. Dia suruh nyari tempat lah, seenggaknya nggak di jalan gitu kan. Takutnya dia ngegali di deket-deket jalan gitu, takutnya ada pendaki juga yang kena gitu kan. Iya benar sih. Dia minggir, nggak ada masalah sebenarnya. Giliran kita udah nyampe di tempat bakal ngecamp biasa di situ. Belum sampai ujung berarti ya? Belum. Oke, terus gimana? Nah, di suatu malam kita nyampe jam 5 sore. Jam 5 sore itu sampai di camp perkemahan gitu ya maksudnya? Iya, di camp perkemahan. Kita prepare, kita bangun tenda, kita makan lah. Caranya kita bikin istirahat itu ya. Istirahat. Nah, kejadian di situ sekitaran jam 9 jam 10 malam. Jadi kita balik lagi ke base camp. Jadi selama kita naik
itu nggak ada rombongan dari bawah ataupun rombongan dari atas yang turun. Jadi emang kita pure rombongan kita doang yang naik hari itu. Oke. Berarti keadaan gunung pada waktu itu memang sepi gitu ya? Emang sepi. Bang Sam ya? Iya. Nah di jam 10, jam 9, jam 10 itu kita emang udah ada prepare. Yaudah kita tidur cepet, kita ngejar summit ya kan, biar nggak terlalu siang juga gitu kan. Kita ngejar summit, kita tidur. Nah berenam itu kita udah masuk semua, sedangkan yang di bawah itu kan nggak ada rombongan, yang bakal naik ke atas gitu kan, nggak puncak itu nggak ada. Di atas juga nggak ada. Kalaupun ada, itu mungkin udah jauh dari tempat kita ngecamp. Benar-benar. Nah, itu yang di luar logika. Itu yang namanya tenda. Itu kan ada resleting ya. Iya. Nah, sedangkan di luar itu nggak ada orang, nggak ada rombongan. Itu bisa naik turun sendiri. Berarti resleting tenda itu bisa naik turun sendiri? Naik turun sendiri. Itu berarti kejadiannya di jam berapa itu? Sekitaran jam 9, jam 10. Jam 9-10. Iya. Soalnya emang kita udah patokan, yaudah kita kita mentok-mentoknya jam 10 harus udah istirahat. Soalnya kita ngejar summit kan. Iya benar. Biar nggak kesiangan juga gitu kan. Jadi ya sekitaran jam segitulah. Jam 9, jam 10 itu kejadian kayak gitu. Resleting bisa naik turun sendiri. Ditambah yang namanya tenda, itu di situ kita ngecamp itu cuma ada tenda rombongan kita sendiri. Jadi nggak ada rombongan yang lain, nggak ada rombongan yang nyusul maupun turun. Oke. Jadi tenda itu kayak gimana ngomongnya? Kayak goyang lah. Goyang. Gitu ya. Mungkin kalau secara logika kalau kena angin gitu ya, kena badai, itu mungkin bisa satu arah ya. Soalnya sering juga gitu kan kalau kayak di Sindoro, Sumbing itu terdapat badai gitu kan. Tapi kan itu searah kalau angin itu kan. Oke, benar. Nih aku potong dulu Bang Sam. Berarti Bang Sam ini juga pernah mendaki beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah juga gitu ya? Oke. Jadi itu pergerakan tenda itu kayak seakan-akan kayak digoyang dari luar, kayak digoyang sama orang gitu loh. Nah, pada saat kejadian itu pas ada resleting tenda yang di naik turun sendiri, terus kayak tenda yang bergoyang tanpa arah gitu ya. Itu apa ya yang dirasakan oleh Bang Sam dan teman-temannya sendiri? Kalau yang dirasakan sih cuma satu ya, kayak ini selamat nggak gitu kan. Soalnya bukan apa-apa, soalnya kita kan nggak ada rombongan yang lain juga gitu kan. Kita cara kasarnya minta tolong sama pihak base camp itu udah jauh, terus minta pertolongan sama rombongan yang lain itu nggak ada. Jadi ya seakan-akan ya udah kita harus rombongan kita doang nih yang bisa ngerasain kayak gini gitu. Jadi ya otomatis panik lah. Pada kejadian itu Bang Sam ini kan panik sama teman-teman juga ya. Iya, merasa panik gitu. Apa yang Bang Sam dan teman-teman Bang Sam itu lakuin? Memutuskan untuk kembali turun ke bawah atau masih melanjutkan untuk naik ke atas? Mungkin kalau waktu itu buat pemikiran turun ke bawah nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya satu udah terlalu jauh. Kita udah terlalu jauh gitu iya. kan. Terus ditambah fisik kita udah terlalu capek gitu kan. Jadi ya udahlah, kita udah terima nasib aja dalam tenda gitu kan. Mau endingnya kayak gimana, ya udah dalam tenda. Lah setelah kejadian itu ada kejadian aneh lagi nggak Bang Sam? Setelah tadi yang tenda bergoyang terus resleting naik turun itu, ada kejadian aneh lagi nggak setelah itu? Kejadiannya anehnya lagi itu yang bikin janggal itu gini. Jadi dari sekian banyak orang, 6 orang itu ya, anggota pendakian itu, ada salah satu pendaki yang namanya Ahmad. Itu yang kasus pertama di pos 3 itu, yang berak itu. Oh, yang berak. Iya, yang minta berak itu.
dia mimpi ditemuin salah satu orang aki-aki, dia sendiri yang ngomong ya. Mungkin kalau bukan dia sendiri yang ngomong kayak di luar nalar lah ya. Tapi dia sendiri yang ngomong, katanya dia ditemuin salah satu aki-aki, dia pakai tongkat kayu, pakai jubah putih. Dia ngomong katanya gini, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, katanya kalau pengen buang hajat, pengen apa di salah satu di gunung manapun, Di alam lah. iya, seenggaknya permisi lah, jangan sembarang. Soalnya cara kasarnya mungkin kalau dari bahasa kita ya, kalau dari bahasa kita mungkin ini bukan tempatnya gitu loh. Oke, berarti tadi temennya Bang Sam ini kan yang namanya Ahmad ya, Iya. yang dari Pekalongan, benar? Dari Pekalongan. Yang dari Pekalongan. Dia kan mimpi pada malam itu, pada waktu malam hari itu ya. Iya. Dia itu bercerita setelah keesokan harinya atau mungkin dia kebangun waktu mimpi itu pas malamnya juga? Enggak, dia cerita setelah kita turun dari base camp. Nyampe base camp kita turun, dia baru cerita. Itu aja sembari dia ya maaf kata nih ya, mungkin orangnya bakal tersinggung bagaimana. Dia sembari nangis. Nangis? Iya. Mungkin ya gimana ya? Soalnya dia emang baru pengalaman baru kali itu naik gunung. Terus langsung dikasih ya bisa dibilang cerita mistis kayak gitu loh. Oke, terus setelah itu Bang Sam sama temen-temen ya, terus ngapain lagi nih? Nah, setelah kita prepare di base camp menjelang pulang gitu ya, kita kan emang dari Jakarta, dari Pamulang, kita emang naik motor gitu. Kita prepare, kita istirahat, ya sekitar 1 hari lah di base camp Sindoro itu. Jadi setelah kita prepare, kita pulang, otomatis kita emang lewatnya ke jalur Pantura ya. Kita pulang, otomatis kita harus ngelewatin salah satu rumah yang teman kita itu, yang dari Pekalongan itu. Dan nyampe rumah selang ya sekitar 10 jam 11 jam lah kita nyampe ke Pantura, nyampe ke Pamulang, Tangerang Selatan itu Pamulang. Kita nyampe prepare rumah di rumah masing-masing. Nah, dari pihak keluarganya si Ahmad itu yang dari Pekalongan? Dari Pekalongan itu telepon pribadi WA. Katanya si Ahmad ini kena gangguan. Oh, setelah si Ahmad ini pas lagi mendaki ya? Iya. Dia sempat mimpi bertemu kakek-kakek, dan terus kayak dia sempat ketakutan juga gitu kan. Dan sampai rumah pun dia masih kayak diganggu gitu berarti ya? Masih diganggu. Oke, terus gimana itu Bang Sam? Nah, setelah kita ngumpul, jadi suatu saat kita ngumpul berlima itu. Sebenarnya kita kan naik dari Sindoro itu kan berenam. Satunya itu dari Pekalongan itu kan teman saya itu, Ahmad tadi ya? Ahmad itu. Nah, si Ahmad masih ada kendala ya karena gangguan itu kali ya. Dia belum bisa berangkat ke Pamulang. Dia anak perantau soalnya. Anak perantau ke Pamulang. Nah, kita rundingan lah. Ini gimana caranya si Ahmad ini biar sehat, biar nggak ada gangguan lagi gitu kan. Soalnya dari pihak keluarganya si Ahmad mempertanyakan lah, caranya minta pertanggungjawaban lah dari pihak kita ya kan. Soalnya yang mereka tahu dia si Ahmad itu mendaki diajakin sama kita, rombongan kita, Bang Sam lah itu. Iya. Padahal sebaliknya kita naik cuma emang berlima niatan dari Pamulang. Tapi emang dia di tengah perjalanan dia nyusul, ketemu sama dia naik langsung. Jadi nggak ada prepare, nggak ada persiapan khusus lah bakal di Ahmadnya itu. Nah, suatu saat kita ngumpul, kita bahas ini gimana cara kasnya biar si Ahmad sehat lagi. Nah, ada salah satu teman gua yang namanya Jess. Iya. Dia dari Pamulang juga? Dari Pamulang. Oke. Dia mengusulkan, yaudah coba kita ke orang pintar lah, salah satu bisa dibilang begitu ya, orang pintar gitu. Coba kita ke orang pintar gimana cara kasarnya apa ya, buat ngecek lah, ngecek keadaan si Ahmad tadi itu. Akhirnya kita berlima ke orang pintar itu, kita menanyakan lah gimana caranya si Ahmad itu biar sehat gitu.
Nah, yang bikin kaget, yang bikin apa ya? Cara Belima itu kaget lah ya. Jawaban dari orang pintar itu cuma satu. Apa itu? Dia minta pertanggungjawaban dari si Ahmad itu. Pertanggungjawaban apa itu kalau boleh tahu? Ya itu terkait buang air besar itu. Pas dia BAB di itu ya? Iya. Oke. Kita kan nggak tahu maksudnya dia BAB-nya di mana ya kan. Kita cuma tahu di pos itu dia berabe, dia itu kan buang air besarnya itu kan. Iya. Tapi buat titik lokasinya kita nggak tahu. Iya benar. Dia cuma ngasih air, cuma ngasih alat bakal cerkasnya buat ngegali. Buat titiknya kan kita nggak tahu. Sedangkan kalau kita menanyakan ke si Ahmadnya sedang kayak gitulah keadaannya lagi nggak itulah memungkinkan. Nggak memungkinkan buat dipertanyakan kayak gitu. Nah endingnya kita nggak tahu kan. Kita harus gimana, harus berbuat apalah gitu kan. Akhirnya kita berlima, ya udahlah kita datang ke rumahnya si Ahmad, ke Paninggaran itu. Iya, Pekalongan. Iya benar. Kita ke rumahnya si Ahmad, kita silaturahmi lah, seenggaknya kita silaturahmi sama keluarganya si Ahmad. Kita bertanyakan keadaannya si Ahmad kayak gimana, terus kondisinya gimana buat hari ini gitu kan. Pas kita ke situ, dari orang tuanya si Ahmad sih ngomong katanya udah membaik, cuman ya itu kayak dia sebagian ingatannya nggak ada, bingung gitu ya. Jadi kayak orang linglung lah gitu. Iya, bingung gitu ya orang. Nah saya mengajukan yaudah kita naik lagi, naik ke gunung tadi, Gunung Sindoro tadi. Kita naik ke Gunung Sindoro, kita udah berlima, ayodah kita cari, seenggaknya kita minta izin lah ya, minta permisi, minta maaf lah atas perbuatan salah satu teman kita gitu kan. Iya benar. Keteledoran dia. Kita naik. Nah pas kita naik itu dari base camp yang pertama kita naik itu, dia udah ngomong, Mas, kalau bahasa Jawanya gini, Mas ojo diulangi mana gawe langsung wingi. Itu yang ngomong seperti itu yang kakek yang diimpiin si Ahmad atau mungkin sosok lain? Itu dari pihak base camp. Oh, dari pihak base camp. Iya. Oh. Kita cara kasarnya gini ya, kan nggak logis lah ya. Cara kasarnya orang base camp sampai tahu masalah kayak gitu ya kan. Benar. Itu dari pihak base camp sampai tahu kayak gitu kan, cara kasarnya emang ini masalah bukan masalah sepele lah ya. Nah kita kaget dong, spontan kita nggak ada masalah Mas, kita emang niatnya kita naik lagi, bakal ngejar summit yang kemarin. Soalnya kita dengan alasan kita pas kemarin kita summit kita nggak dapat. Ya, itu dengan alasan gitu. Iya. Tapi di sisi lain kita emang ada niatan bakal nyari titik itunya. Nah di salah satu pos itu adalah, kalau orang yang sering naik Sindoro ya, pernah naik Sindoro, itu ada di salah satu pos itu ada pohon besar. Di situ ada makam, sekitaran ada 2 makam lah. Gue nggak tahu tuh makam emang leluhur di situ, apa emang pendaki di situ. Pendaki yang pernah mati maksudnya di situ ya, meninggal ya? Iya, pernah wafat di situ, nggak tahu. Intinya ada petilasan 2 di situ. Nah dari salah satu teman kita yang 5 orang itu, kita istirahat di situ, dia ngomong begini, Mas, kalau nggak nyampe jam 3 kita nggak nyampe sampai ke titik yang kita tuju, kita nggak tahu kedepannya si Ahmad bakal kayak gimana. Itu di jam 3 pagi atau mungkin sore tuh Bang? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Soalnya kita dari Jawa, itu dari kecamatan Paninggaran itu ya, dari rumah teman kita si Ahmad, kita emang udah siang. Oh, jam 10. Oh ya, oke. Jadi otomatis nyampe base camp ke Wonosobo lah. Itu nyampe jam 1. Jadi emang kita udah langsung bayar simaksi, logistik kayak gini, persiapan, langsung kita naik. Jadi nggak ada kata-kata kayak kemarin pas pertama kita naik sama si Ahmad itu kan ada istirahat gitu. Iya benar. Karena ada tujuan mau muncak gitu kan. Kalau ini kan tujuannya beda. Jadi di salah satu pos itu di bawah pohon besar itu, teman kita yang dari Pamulang itu ngomong kayak gitu, Mas, kalau hanya sampai jam 3 kita nggak nyampe titik, itu nggak tahu jalur ceritanya gimana si Ahmad. Kita nggak tahu kedepannya si Ahmad bakal kayak gimana.
Oke. Kita cara katanya spontan lah ya, maksudnya kita sering nongkrong bareng sama yang berlima ini kan, berenam ini sering nongkrong bareng. Kita tahu lah cara kasarnya ini bocah sifatnya kayak gimana gitu kan. Itu dengan spontan temen gue tuh ngomong kayak gitu. Yang si Jazz itu. Ya. Kita otomatis sih ya udahlah. Kita harus sisihin tuh rasa capek kita, rasa letih kita gitu kan. Pokoknya dari Jakarta langsung ke Pekalongan, langsung ke Wonosobo, langsung nge-trek kayak gitu kan. Padahal sorry Bang Sam, saya kepotong ya. Itu perjalanan dari Pamulang terus harus ke Pekalongan juga, ke rumahnya si Ahmad, terus harus ke base camp juga ya. Iya. Itu menempuh waktu berapa jam itu? Kalau yang seingat gue nih ya, seingat gue kita start dari Pamulang, Ciputat itu. Terminal Ciputat itu kita start jam 8 malam. Jam 8 malam sampai ke Pekalongan. Nyampe ke Pekalongan, stasiun Pekalongan, stasiun Kajen itu terminal Kajen. Itu sekitaran jam 4 lah. Jam 4. Jam 4. Nah, nyampe ke rumahnya si Ahmad, itu kita harus naik bis lagi sekali lagi. Naik bis. Jadi tempatnya si Ahmad itu memang benar-benar kayak perbatasan lah Pekalongan sama Banjarnegara itu. Jadi memang udah benar-benar bisa kita bilang pelosok kali ya. Iya. Kita bisa pelosok. Ujung Pekalongan lah. Nah, ya mungkin sekitaran 10 jaman ya. 10 jaman lah. 10 jaman lah. Belum nyampe ke base campnya gitu kan. Jadi emang kita nggak ada waktu bakal istirahat, bakal apa, kita langsung nyampe base camp, kita langsung trek. Nah, nyampe di salah satu titik yang tempat kita base camp itu bakal tempat tenda itu. Kita mulai mencar tuh. Dari berlima orang itu kita mencari di mana titik si Ahmad itu buang hajat itu. Seenggaknya dengan jangka waktu yang terlalu lama masih ada bekasnya lah ya. Iya. Bekas galian gitu ya. Gitu kan. Nah, yang bikin gue bingung itu dari pos 3 terakhir dia kayak gitulah cara kasarnya buang hajat sampai nyampe puncak lah. Nyampe puncak itu sama sekali nggak ada galian. Nggak ada. Apa karena mungkin kitanya kurang teliti? Apa gimana tuh, sama sekali nggak ada. Dengan berat hati kita turun dengan tangan kosong lah. Terus tangan kosong nyampe ke rumah Ahmad, kita minta maaf lah sama orang tua ya kan. Dengan cara kasarnya karena si Ahmad kita naik bareng dengan kita ya. Makanya dia dengan sehat gitu kan, kondisi sehat gitu kan. Terus dengan waktu pulang kondisinya kayak gitu kan. Kita sedikit apa ya, prihatin. Makanya kita minta maaf sama pihak keluarga. Walaupun cara kasarnya kita emang nggak pure kesalahan kita. Nggak, itu termasuk ketidaksengajaan ya, Bang Sam ya. Nah, setelah Bang Sam dan teman-temannya Bang Sam memutuskan untuk mencari titik lokasi tadi, terus sempat mencari beberapa titik di gunung itu, dan sampai akhirnya Bang Sam dan teman-teman Bang Sam ini nggak menemukan sama sekali gitu ya. Bang Sam kan memutuskan untuk pulang dan minta maaf. Lalu apa respon dari keluarga Bang siapa tadi, Ahmad ya? Ahmad. Nah, respon dari keluarga Bang Ahmad itu seperti apa, Bang Sam? Kalau buat kondisi si Ahmad kayak gitu, dengan kondisinya si Ahmad kayak gitu ya, maksudnya dengan ya kayak orang linglung lah kayak gitu, kayak nggak ada pandangan gimana gitu kan. Ya dari keluarga si Ahmad cuma bisa nangis. Lalu apa yang dilakukan kembali dari keluarga Bang Ahmad gitu ya, terus sama Bang Sam sendiri nih? Nah, dari gua pribadi sih ya, dari rombongan gua pribadi 5 orang itu sebagian emang bocah pekerja sih ya, orang kerja di salah satu PT. Jadi dia pulang lah, 3 orang itu teman kita itu pulang ke Tangerang Selatan, dia pulang kerja. Nah, gua sama salah satu teman gua si Jas itu kita tetap stay di Paningkaran itu, menunggu keadaannya si Ahmad, apakah bakal membaik apa gimana kita nggak tahu ya. Iya benar. Kita stay di Paningkaran itu
2 harian lah baru ada apa ya cara kasarnya ya, ada sebuah titik terang lah. Ada sebuah titik terang dari kondisinya si Ahmad sendiri. Dia cuma ngomong kayak gini dari si Ahmadnya, dia minta maaf ke keluarga, dia minta maaf ke teman-teman lah terkasarnya yang rombongan kita itu. Dia cuma minta maaf kayak gini. Kalau bahasa Jawa Indonesianya ya, dia soalnya ngomong pakai bahasa Jawa waktu itu ya. Iya, waktu itu pakai bahasa Jawa, itu juga pakai bahasa Jawa halus kalau nggak salah. Ya, dia pakai bahasa Jawa halus. Gue cuma dikasih tahu sama orang tuanya si Ahmad, kata dia begini, saya minta maaf ke semua teman-teman saya, ke keluarga saya, kalaupun saya punya salah, kalaupun punya apa ya gimana ya ngomongnya, kalaupun salah yang nggak disengaja pun nggak disengaja, saya minta maaf. Saya cuma izin pergi. Dia bilang gitu. Bilang gitu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya gimana ya, setelah kita 10 harian lah, gue sama si Jas itu di Paninggaran itu 10 harian tanpa ada titik terang. Ya kita juga cara kasarnya orang kerja ya. Iya benar. Kita nggak mungkin lama-lama stay di situ kan, tanpa harus izin terus-terusan gitu kan. Akhirnya kita memutuskan sama si Jas itu kita pulang ke Tangerang, Pamula. Nah selang berapa waktu kita udah beraktivitas lah, kita udah gue dengan aktivitas gue sendiri, Jas juga dengan aktivitasnya dia sendiri, teman-teman yang lain, sekitaran 15 apa 12 harian dari keluarganya si Ahmad, dari pamannya berarti, dia mengabarkan kalau si Ahmad wafat. Sudah tidak ada. Oke. Lalu apa yang dilakukan Bang Sam nih? Apakah Bang Sam terus ketika setelah mendengar kabar itu ya, kabar duka itu, apakah Bang Sam dan teman-teman yang lain itu terus langsung OTW ke Pekalongan atau gimana? Enggak, jadi dari 5 orang itu kan adalah, maksudnya orang pekerja kan nggak bisa suatu saat nggak seenaknya lah, nggak seenaknya kan, maksudnya gue izinin gue ini gitu kan, nggak bisa. Jadi cuma ada 3 orang doang. Gue salah satunya nggak bisa. Jadi cuma si Jas sama teman-teman yang lain ke Pekalongan. Itu juga cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Nah dan ternyata si Jas itu ngomong kayak gini, si Ahmad pernah ngasih kalau orang mau meninggal apa namanya itu sih, wasiat lah ya. Wasiat ke teman-temannya, apalagi dia teman-teman yang senang mendaki ya, pesan gitu ya. Kata dia gini, jangan pernah melihat tempat itu dari sudut pandang. Karena terkadang orang apa yang kita nggak lihat, apa yang kita tidak lihat, itu ternyata jadi rumah buat mereka. Jadi yang kesimpulannya gini aja, maksudnya kita harus saling menghormati lah ya, walaupun cerkasnya dia kita nggak lihat mereka gitu kan, kita harus saling menghormati. Nah dari situ gue ngambil keputusan, ya udah nggak bisa nih cara kasarnya, harus suatu saat kayak open trip apa gimana, nggak bisa sembarangan, harus lebih berhati-hati lagi, perhatikan. Oke, jadi itu salah satu cerita atau pengalaman horor dari Bang Sam dan teman-temannya. Dan kalau kita lihat dari pesannya si almarhum Ahmad ini, ya ini cukup bagus juga sih buat teman-teman yang mungkin sering mendaki gitu. Dimana memang kita hidup di dunia, tentu kita tidak sendirian di sini. Ada beberapa makhluk yang mungkin tidak bisa kita lihat, namun kita harus mempercayai gitu ya, kalau dia itu emang hidup berdampingan dengan kita. Thank you banget nih Bang Sam udah bercerita di sini. Santai. Dan untuk teman-teman nih ya yang punya cerita horor yang mau diceritain di channel YouTube aku, kalian bisa langsung DM di Instagram aku, linknya ada di deskripsi channel YouTube guys. Thank you banget. Kita lanjut di next video
cerita horor ya bersama aku Adi Cihara. Oke, thank you. Bye bye semuanya.